Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini dari 11 MIPA 6, asal sekolah SMA Taruna Terpadu 1. Di sini saya akan melakukan percobaan gaya Archimedes yang dimana saya akan melakukan percobaannya 3 kali dan menggunakan 3 larutan yang berbeda. Nah, untuk info atau penjelasan pada percobaan kali ini dapat kita lihat pada video berikut. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan kali ini yaitu yang pertama ada garam, selanjutnya ada sendok untuk melarutkan garam ke dalam air. Yang ketiga ada 3 butir telur untuk 3 kali percobaan. Dan yang keempat 3 gelas plastik. Dan terakhir air untuk melarutkan garam. Oke, pada percobaan pertama kita menggunakan air biasa. Kemudian masukkanlah telur ke dalam air biasa. Setelah telur masuk, kita amati apa yang terjadi pada telur. Setelah diamati, ternyata telur tenggelam dikarenakan massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Langsung kita masuk ke percobaan kedua. Percobaan kedua yaitu menggunakan air biasa yang sudah dicampurkan dengan garam yang sudah cukup banyak kita sediakan. Setelah itu dilarutkan hingga garam benar-benar larut. Setelah garam larut, kita ambil telur dan masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air garam tersebut. Setelah telur masuk, kita amati apa yang terjadi pada telur pada gelas kedua tersebut. Setelah kita amati, ternyata telur akan terapung. Kenapa tak terapung? Dikarenakan massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis airnya. Langsung masuk kita ke percobaan ketiga, yaitu menggunakan air biasa yang dicampurkan dengan garam tetapi jumlahnya lebih sedikit daripada percobaan yang kedua. Garam yang dimasukkan dilarutkan terlebih dahulu hingga benar-benar larut. Setelah larut, langsung kita masukkan telur yang ketiga ke dalam gelas yang ketiga. Setelah kita masukkan telur, kita amati pada telur apa yang terjadi. Dan setelah kita amati, ternyata telur mengapung. Kenapa mengapung? Karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Oke, jadi percobaan pertama tenggelam, percobaan kedua terapung, dan percobaan ketiga mengapung. Jadi kesimpulannya adalah ketika benda memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air, maka benda akan tenggelam. Dan sedangkan jika benda memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis air, maka benda akan terapung. Dan terakhir, jika benda memiliki massa jenis yang sama dengan massa jenis air, maka benda akan melayang.